Halo, jumpa lagi bersama dengan Hadi MC, YouTube-nya Rumah Motivasi dan Inspirasi. Dan hari ini kita membahas tema yang luar biasa, unik, namun ada. Apa itu? Ngutang kok nggak bayar. Keselnya bukan main kan? Kalau misalkan ada orang yang suka ngutang, lalu kalau kita lihat dalam kesehariannya, kok kayaknya dia lebih mewah hidupnya dibanding kita. Kok kayaknya dia lebih sejahtera dibanding kita. Kita yang diutangin malah berasa kok kita yang ngemis-ngemis sama sang yang berhutang sama kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan kupas tuntas, iris tipis-tipis, bahkan kita mau semua orang bisa berubah. Karena kita yakin semua orang pasti ada masa di titik terendah dalam hidupnya, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk membantu, orang lain untuk menolong dia, sehingga dia bisa keluar sejenak dari tekanan yang begitu berat, yaitu hutang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk bersama kita saksikan yang berikut. Saudara Hadi Sutarji. Kategori yang kedua adalah The Most Creative dan pemenangnya adalah Bapak Hadi Sutarji. Hutang kok nggak bayar. Oleh sebab itu hari ini kita mau bahas tuntas terkait dengan masalah hutang piutang. Seringkali kita nggak sadar sebagai orang yang ngutang kepada sang tanda kutip penolong kita di saat itu, di saat kita benar-benar kepepet, di saat kita benar-benar nggak punya apa-apa, datanglah seorang Superman untuk menolong kita, membantu kita menyelesaikan masalah kita sesaat. Dan kita lupa ketika kita sudah mulai berhasil, kita sudah mulai mendapati sebuah kehidupan yang normal-normal saja, ternyata ada orang yang berjasa. Sebenarnya sang pemberi hutang itu nggak minta banyak, listeners. Yang mereka minta adalah bayar dong utang lu ke gue. Nggak gampang ya, listeners ya. Tetapi kita mau belajar hari ini, kita menjadi orang yang sadar, mawas diri, dan tentunya menjadi orang yang tahu berterima kasih. Oleh sebab itu, di YouTube channel hari ini saya mau bahas terkait dengan orang yang berhutang. Kalau kita berhutang, tentunya ada tanggung jawab moral yang perlu kita lengkapi, yang perlu kita singkapi, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita, kita nggak menjadi orang yang mungkin tanda kutip nyebelin, orang yang buat susah orang lain, sehingga dalam perjalanan hidup kita mengalami jatuh, masih ada orang yang peduli sama kita. Jangan sampai listeners, ketika kita mengalami masalah, mengalami kesusahan, lalu ada yang nolong kita hari ini, tapi ternyata setelah ditolong kita mengalami hari-hari yang sangat sulit dan kita melewatinya, dan kita lupa orang yang memberikan pertolongan itu ternyata juga butuh uangnya. Dan seringkali orang yang memberikan pinjaman itu kok rasanya seperti lebih ngemis-ngemis dibandingkan orang yang memberikan uang pada saat itu. Susah ya, susah-susah gampang. Kalau dipikir-pikir, kehidupan itu naik turun, tapi ketika kita di titik terendah ada orang yang mau nolong kita, itu kita meyakini bahwa orang ini adalah sahabat terbaik. Tapi jangan sampai ketika kita sudah mulai grow, udah mulai menikmati kehidupan yang luar biasa, tapi kita lupa sama orang itu. Nah, listeners, saya mau bahas hari ini untuk orang yang suka hutang, tapi juga suka lupa sama kebaikan orang lain. Gampang aja, dua hal yang hari ini saya mau bagikan kepada listeners dari kata-kata utang. Sangat sulit dan sangat
eh, momen yang sangat berat untuk orang yang lagi kesusahan dan dia mau minta pinjaman ke kanan ke kiri, nggak ada yang mau nolong. Itu sangat sulit. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba mau tolong dia dan orang itu juga bersedia meminjamkan uangnya, berarti dia adalah malaikat kecil yang Tuhan kirimkan ke kita. Benar ya? Dan ketika dia memberikan pinjaman, kita juga mesti ingat kita utang sama orang itu. Saya bagi dua eh, kepanjangan dari utang. Yang pertama U. U berasal dari kata update dong kalau lagi susah dan lagi senang. Kalau susah biasanya kita datang ke orang lain, kita bilang tolong dong, bantu dong. Aduh, eh, nggak ada beras nih di rumah, pengen beli beras buat anak, pengen beli popok buat anak, buat istri, buat makan sehari dan lain sebagainya. Berapa aja dibayar gitu ya. Berapa yang dikasih nanti saya bayar. Tapi kita lupa ketika kita sudah mulai berhasil, kita mulai menata kehidupan kita kembali, kita lupa update. Kita lupa bilang, saya udah mulai punya uang ya, nanti saya bayar kapan. Yang ada dia lupa semuanya, bahkan kadang-kadang dari nomor telepon, nomor WhatsApp kita blokir supaya orang itu nggak bisa lihat kehidupan kita. Dilihat sama teman-temannya, kayaknya dia kok hidupnya mewah ya. Kemarin baru lihat dia keluar negeri, baru lihat dia beli tas bagus, baru lihat dia menikmati segala kehidupannya bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Kita lupa update. Jadi listeners, kalau kita berhutang jangan lupa update. Update apa? Update kalau kita bisa bayar kapan. Kita bisa melunasi hutang kita kapan. Itu U-nya update. Jangan cuma kita update status. Tapi jangan lupa kita perlu update kapan kita mau bayar. Kita buat planning yang baik supaya ketika kita mengalami masa yang sangat-sangat sulit, kita bisa keluar dan kita bisa menyelesaikannya. Karena kita percaya dan yakin hidup itu nggak selalu naik. Dan hidup itu juga nggak selalu turun. Hidup itu ada naik, ada turun. Sehingga ketika besok kita juga mengalami hal yang sulit sekali lagi, orang lain mau bantu. Itu U. Tangnya sekarang. Tangnya jangan lupa untuk tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang yang sudah dijanjikan dari awal. Mungkin nggak 100% sesuai dengan planning kita. Misalkan kita berutang 5 juta, kita bilang pasti deh bulan depan dibayar, pasti deh 2 minggu lagi dibayar. Tapi bisa meleset. Yang namanya kehidupan, mungkin ada usaha, ada kegagalan, ada keberhasilan, semua itu planning manusia. Tetapi ketika kita menjalaninya, mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lama. Oleh sebab itu, setelah kita mengupdate kapan kita bisa bayar, kita ingat untuk tanggung jawab. Kenapa kita mesti tanggung jawab? Karena listeners ingat ya, ketika orang lain memberikan pinjaman ke kita, dia juga cari duit itu tuh nggak gampang. Dia juga dengan berdarah-darah, dia juga dengan keringat yang bercucuran, yang diperlukan usaha hari demi hari. Oleh sebab itu, ketika kita berhutang, jangan lupa untuk tanggung jawab bayar. Nggak gampang listeners, karena hari-hari gini kalau dilihat orang yang berhutang itu lebih galak dibandingkan orang yang memberi hutang. Ketika dia tagih, bayar dong. Malah yang berhutang gitu aja, minta-minta mulu. Takut amat sih gue gak bayar. Ketika dia ngomong gitu, justru ketakutan itu yang paling terjadi dalam kehidupan si pemberi hutang. Yuk sama-sama kita berubah. U-nya update, T-nya, tangnya, tanggung jawab untuk segala yang sudah kita lakukan dan kita bisa berikan kembali kepada orang yang benar-benar dengan tulus meminjamkan uangnya kepada kita. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu ada beberapa teman suka berhutang dengan teman yang akhirnya setelah berhutang orangnya kabur,
Orangnya cari nggak ketemu-temu, akhirnya panggil polisi dan berakhir dipidana. Dan itu sangat-sangat kalau bisa dihindari dari kehidupan kita. Kenapa? Karena nilai sebuah persahabatan itu lebih penting dibandingkan sebuah kecurangan, sebuah masa-masa di mana kita mau menghindar dari tanggung jawab kita. Jadi listeners, pastikan kalau kita punya utang, update dan tanggung jawab, karena itu penting banget. Jangan lupa untuk boleh ditulis, di-share, di komen, kira-kira kalau kita menghadapi orang yang seperti ini nih, kita mesti bagaimana? Jangan takut untuk berkata benar, berkata dengan baik, dengan bijak. Karena kita yakin dan percaya setiap manusia akan punya hati untuk menolong orang lain. Dan setiap kita juga tentunya punya hati untuk membayar kembali apa yang sudah diberikan kepada orang lain dalam bentuk hutang. Itu aja listeners. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya percaya listeners akan terus menjadi pribadi yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Salam Hadi.